Selamat datang di channel Kampung Wibu. Masih bersama saya, Cik Min. Kali ini kita akan membahas solo leveling chapter 155 sampai 156, di mana kita akan melihat keromantisan Hunter Xung bersama dengan Hunter Cha. Dan kita juga akan diperlihatkan Thomas Andre yang bertarung melawan Beast Monarch. Seperti apa ceritanya? Tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai. Akibat gate super besar yang muncul di atas kota Seoul, terjadi kemacetan panjang yang sangat luar biasa. Mereka semua bergegas ingin pergi jauh dari tempat munculnya gate. Jin Ah yang sedang berada di rumah tergesa-gesa ingin mengajak ibunya pergi ke tempat yang lebih aman. Namun ibunya berkata, bagaimanapun semuanya tetap akan menjadi medan pertempuran. Bukankah lebih baik menentukan tempat kematianmu? Jin Ah yang mendengar itu sangat marah. Ia berkata kalau dia masih muda dan masih ingin melanjutkan hidup. Ibunya berkata lagi, tenang saja, jangan panik. Kakakmu Sung Jinwo pasti akan melindungimu. Hunter Xung yang sedang berada di atas gedung sedang mencari keberadaan para monster-monster yang ingin membunuh para hunter. Tapi ia tidak bisa merasakan apapun. Pada akhirnya, Hunter Xung membuka ponselnya dan melihat nama-nama yang harus ia lindungi. Ia pun menemukan satu nama dengan sebutan teman di dalam daftar kontak ponselnya. Scene berpindah ke tempat latihan bela diri. Terlihat Hunter Cha yang sedang melatih ilmu pedangnya. Kemudian tiba-tiba datanglah Tuan Song datang dan menghampirinya. Ia bertanya, kenapa belakangan ini ada keraguan di dalam ayunan pedang Hunter Cha? Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba ponsel Hunter Cha berbunyi. Ia pun mengangkat ponselnya dengan raut wajah yang memerah. Ya, yang menelpon Hunter Cha adalah Hunter Xung. Setelah mengangkat telepon, Hunter Cha meminta izin kepada Tuan Song ingin pergi karena ada urusan mendadak. Di sebuah tempat hiburan, para orang-orang yang ada di sana sangat kaget karena melihat kehadiran Hunter Xung bersama Hunter Cha Hai-in. Hunter Xung bertanya kepada Hunter Cha, apakah dia suka tempat seperti ini? Hunter Cha menjawab, tidak begitu, tapi setidaknya untuk sekali saja aku ingin datang. Hunter Cha bertanya kepada Hunter Xung, kenapa Hunter Xung mengajak Hunter Cha ke tempat ini? Hunter Xung menjelaskan kalau Hunter Cha adalah satu-satunya teman yang ia miliki. Hunter Xung juga menceritakan bahwa saat mereka berada dalam dungeon break, Hunter Xung mendengar semua perkataan Hunter Cha. Menanggapi itu, Hunter Cha sangat malu. Ia tidak menyangka dalam keadaan tidak sadar diri, Hunter Xung masih bisa mendengar perkataannya. Mereka berdua terus berjalan sambil dijaga oleh para prajurit bayangan. Di tengah perjalanan, Hunter Xung bertanya kepada Hunter Cha, apakah dia ingin mencoba wahana ini atau itu, atau yang di sana. Hunter Cha pun sangat bahagia. Ia berkata, aku ingin mencoba semuanya. Dan pada akhirnya mereka pun mencoba semua wahana yang ada di sana. Setelah menaiki wahana, mereka berdua beristirahat di sebuah kafe. Hunter Xung bertanya lagi, kenapa Hunter Cha hanya diam saja? Apa wahana yang tadi tidak menyenangkan? Hunter Cha menjawab, bukan begitu. Semuanya menyenangkan, tetapi kecepatannya sangat lambat bagi Hunter rank S seperti kita. Hunter Xung yang mendengar itu pun langsung memandangi wajah Hunter Cha, membuat dirinya malu dan raut wajahnya mulai memerah. Kemudian Hunter Xung menawarkan Hunter Cha untuk menaiki sesuatu yang lebih menyenangkan. Dan Hunter Cha pun menerima ajakan Hunter Sung Jinwo. Mereka berdua pergi menaiki Kaisel untuk melihat pemandangan yang ada di atas langit. Mereka berdua terbang melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Dan di saat itulah
benih-benih cinta di antara Hunter Sung dan Hunter Cha mulai tumbuh. Tidak sampai di situ, Hunter Sung juga mengajak Hunter Cha untuk pergi ke suatu tempat. Mereka berdua pun pergi ke dalam hutan, bukan untuk melakukan maksiat, tapi untuk melihat bintang-bintang yang ada di langit malam. Dan mereka pun duduk berdua menikmati malam sambil melihat bintang yang berjatuhan. Di kota Seoul, tepatnya di depan gedung markas Asosiasi Hunter, terlihat ada seorang hunter sedang berjalan melewati kerumunan hunter-hunter lainnya. Kemudian ada orang lain yang menabraknya, membuat ia sangat marah dan berkata, "Apa-apaan kau?" Orang-orang yang melihat mereka berdua pun sangat kaget, karena baru ini mereka melihat orang yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada Hunter Ma. Hunter itu terus memarahi orang yang menabraknya karena tidak meminta maaf setelah melakukan kesalahan. Bukannya meminta maaf, orang besar itu langsung membuka lebar-lebar mulutnya dan memakan Hunter yang memarahinya. Orang-orang yang ada di sana pun sangat kaget, tidak menyangka orang itu adalah orang yang memakan manusia lain. Dan di saat itulah terjadi keributan yang sangat besar. Semua hunter yang ada di sana pun terhempas ke dinding. Tidak sampai di situ, orang besar itu melemparkan mobil ke arah seorang hunter yang membuatnya tewas mengenaskan. Setelah itu orang besar itu berkata, "Dengarkan aku, dasar manusia rendahan. Aku akan memburu kalian mulai sekarang. Cabikanku dan cakarku akan menghancurkan tubuh kalian tanpa sisa. Aku adalah King of the Beast Monarch. Cobalah menghentikanku kalau kalian bisa." Di dalam hutan, Hunter Cha sedang mencuci mulutnya di sebuah sungai. Lalu, datanglah Hunter Sung dan menghampirinya. Hunter Sung mengajak Hunter Cha pergi ke sebuah hotel untuk makan dan mandi di sana. Lalu mereka pergi menuju ke hotel itu dengan menaiki kaisel. Di kantor asosiasi, Hwa Jinchul mendapatkan berita dari bawahannya. Bawahannya mengatakan kalau muncul seorang monster yang sangat kuat. Ia bisa menghancurkan semua para hunter yang ada di sana dengan sangat mudah. Hwa Jinchul tidak menyangka seharusnya masih ada beberapa jam lagi untuk menunggu dungeon break. Kemudian Hwa Jinchul meminta bawahannya untuk menghubungi Hunter Sung, tetapi Hunter Sung tidak bisa dihubungi. Kemudian bawahannya juga berkata kalau di sana sudah ada hunter tingkat nasional yang menghadapi monster itu. Di tengah kota Seoul tempat keributan terjadi, di sana sudah ada Lennart Nirman yang menyuruh para hunter untuk mundur. Ia bergumam dalam hatinya, apakah aku bisa mengalahkannya ataukah nyawaku akan melayang di sini. Saat ia sedang memikirkan hal itu, datanglah Thomas Andre dan menyuruhnya untuk mundur. Di hotel, Hunter Sung yang sedang sarapan mendapat telepon dari Hwa Jinchul. Hwa Jinchul menjelaskan kalau ada monster yang mengacau di tengah kota Seoul, sedangkan dungeon break masih ada beberapa jam lagi. Ia juga menjelaskan para hunter yang siap-siap untuk menghentikan gate dibantai habis oleh monster itu. Jumlahnya hanya satu, tapi kekuatannya sangat luar biasa. Dan sekarang Thomas Andre sedang berhadapan dengannya. Mendengar itu, dalam hati Hunter Sung bergumam, bukankah aku sudah menaruh semua prajurit bayanganku pada hunter-hunter yang ada di sana? Tapi kenapa aku tidak menerima laporan sama sekali? Hunter Sung juga mulai merasakan kalau koneksinya dengan prajurit bayangan mulai melemah. Ia sangat heran, monster seperti apa yang hadir di sana. Hunter Sung meminta kepada Hwa Jinchul untuk memastikan monster itu punya bayangan atau tidak, karena mereka pasti menyembunyikan sesuatu yang sangat mengerikan di balik bayangan tak kasat mata. Beast Monarch memberikan aura sihir yang sangat luar biasa. Thomas Andre yang sedang berhadapan dengannya
menyuruh semua hunter untuk cepat-cepat mundur. Thomas menyuruh para hunter untuk mengevakuasi semua korban di sana karena dia akan melihat monster buas mengamuk tidak karuan. Melihat aura Beast Monarch yang sangat luar biasa, Thomas Andre tidak mau kalah. Ia pun mengeluarkan aura sihirnya yang membuat bajunya terbakar. Beast Monarch menyerang tepat di dada Thomas Andre, namun serangan itu tidak membekas sama sekali karena Thomas memiliki armor yang sangat kuat. Thomas tidak tinggal diam, ia membalas serangan tersebut dengan pukulan tepat di wajah Beast Monarch. Thomas Andre semakin serius karena serangannya hanya membuat Beast Monarch terhempas sedikit. Ia menghujamkan Beast Monarch ke bawah, membuat tanah di sekitarnya hancur berterbangan. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di video berikutnya.